dari buku ini tentang TP-TKP. Saya pribadi juga belum tahu soalnya lagi pelatihan satpam juga, belum bekerja satpam. Mungkin Mas Yoga tadi yang sudah bekerja bisa menyampaikan dengan luas. Saya di sini baca buku tidak apa-apa ya, nggak apa. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara TP-TKP. Maksud dan tujuan TP-TKP di sini mengetahui tentang pentingnya TKP dalam mengetahui tentang pentingnya TKP dalam sebuah penanganan peristiwa atau kasus pidana. Mungkin belum pada mungkin toh aku ya kita belajar bersama dan mengenal pentingnya melakukan tindak pertama di TKP dengan benar. Melakukan olah TKP diantaranya kita datangi TKP tempat kejadian perkara dan apa saja yang dilarang petugas untuk olah TKP kepada kita seorang satpam atau warga yang mendekati TKP. Untuk warga pengertian tempat kejadian perkara, tempat di mana suatu tempat perkara terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara evakuasi. Evakuasi itu ada 3. Evakuasi darurat, evakuasi segera, dan evakuasi biasa. Evakuasi darurat itu ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan bahaya. Dan yang kedua, keadaan mengancam jiwa. Yang ketiga, ancaman jiwa dengan hambatan pesan lain. Terus yang kedua, evakuasi segera. Itu ada 2 poin. 2 poin yaitu pertolongan hanya bisa dengan dievakuasi. Yang pertama. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, evakuasi biasa. Evakuasi biasa itu ada 2 poin juga. Tidak ada ancaman jiwa. Yang kedua, dilakukan jika keadaan sudah memungkinkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini
seragam satpam, perlengkapan perorangan dan sikap tampang suatu satpam. Seragam satpam itu ada 4, antara lainnya 1 PDA, PSL, PDL 1A dan PSH. Mempunyai KTA satpam, memiliki tanda kartu penduduk atau KTP. Yang ketiga, buku saku. Yang keempat, pensil atau ballpoint. Yang kelima, sempritan. Terus sikap tampang seorang satpam, memelihara kebersihan badan, antara lain mencukur jenggot, bringos, memotong rambut yang pendek. Dipikir dewe bringos juga diomong dipikir dewe. Terus ulet sabar. Terus menaati peraturan dan norma-norma di lingkungan kerja. Memegang teguh rahasia, bertindak tegas, jujur. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Saya akan menyampaikan sedikit materi dari Tur Jaga Wali. Saya akan menyampaikan tentang materi Tur Jaga Wali. Tur adalah pengaturan tata tertib, termasuk etiket sama kelengkapan satpam. Kalau jaga penjagaan, kita bisa melakukan penjagaan di pos tetap dan pos sementara. Penjagaan bertujuan untuk mengamankan aset-aset dari perusahaan di sekitar dan karyawan-karyawan. Pengawalan ada bentuk 3 pengawalan. 1 pengawalan barang, 2 pengawalan uang, 3 pengawalan orang tahanan. Pengawalan barang berbentuk aset-aset, kalau pengawalan uang berbentuk uang. Kalau pengawalan tahanan yaitu berbentuk tahanan orang. yang terbukti melakukan kesalahan. Kalau patroli, kita bisa melakukan patroli di lingkungan-lingkungan yang telah ditentukan di sekitar perusahaan yang kita tempati. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Aris. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang HAM. HAM, ada yang belum tahu HAM? Belum. HAM itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu melekat pada diri kita. Itu tentang hajat hidup. Ada itu HAM itu ada banyak bentuknya. Maksudnya hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk makan, itu termasuk hak, itu termasuk dalam HAM. Nah, dan bahkan kita untuk berketurunan itu juga HAM, dan itu diatur dan itu dilindungi oleh pemerintah, gitu loh. Jadi misalnya kita hak untuk hidup, jika kita dibunuh atau kita dicederai, kita dilukai, itu sudah termasuk pelanggaran bagi si pelaku. Makanya di situ kita termasuk dalam HAM. HAM itu sudah ada undang-undangnya, tapi saya lupa undang-undang
silakan dibaca tentang HAM. Itu silakan dibaca, kalau tidak salah itu ada di bab 13. Ada banyak bentuk HAM di situ, tapi secara garis besar HAM itu yang melekat pada diri kita atau pada yang bernyawa hidup gitu. Dan itu dilindungi oleh negara apapun bentuknya. Seperti HAM pada wanita gitu. HAM pada wanita itu kan bisa menambah keturunan, kemudian dianya untuk bekerja itu kan termasuk dalam HAM. Jadi ada batasannya, tapi kita juga memiliki hajat di situ, hajat untuk hidup kita. Ada yang kurang jelas tentang HAM? Secara garis pokok besarnya kita boleh melakukan apa saja dengan catatan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Itu tentang hak hidup, hak asasi manusia, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Saya ingin mencoba menantang diri saya. Jadi saya berikan beberapa request teman-teman ingin saya menjelaskan tentang materi apa. Yang pertama adalah etika profesi satpam, 2 Tugja Wali, yang ketiga TPTKP, dan yang keempat dasar komunikasi, dan yang terakhir kemampuan saya P3K. Ada yang punya request? Dasar komunikasi, baik. Oke. Mohon maaf sebelumnya jika sudah ada yang bekerja di satpam nanti bisa menambahkan. Saya akan memberikan tentang dasar komunikasi yang saya ketahui di lapangan. Oke. Komunikasi dibagi menjadi beberapa hal, mulai dari verbal, non-verbal, dan sebagainya. Namun yang akan kita bahas di sini tentang alat komunikasinya. Setahu saya alat komunikasi yang sering dipakai di satpam, 1 HP, kedua HT, dan ketiga walkie-talkie. Untuk HP semuanya pasti sudah tahu cara menggunakannya. Namun HP tidak akan bisa digunakan pada situasi tertentu yang terjadinya suatu hambatan pada sinyal. Oke, misalnya pada tsunami, HP tidak berfungsi. Pada tanah longsor, kadang juga tidak berfungsi. Yang kedua, walkie-talkie. Walkie-talkie adalah suatu radio yang digunakan tanpa harus mengeset frekuensi, dan itu hanya bisa digunakan pada ruang lingkup tertentu. Contohnya digunakan pada satpam untuk komunikasi dengan HRD, dengan bagian lain, ataupun dengan satpam atau petugas lainnya. Dan yang ketiga ingin saya bahas tentang radio atau HT. Ini adalah alat komunikasi yang berfrekuensi dengan radius sampai 500 km lebih, dengan kekuatan sinyal yang cukup kuat juga, bahkan ketika bencana bisa dilakukan. Nah, HT ini tidak bisa digunakan oleh semua orang. Di Indonesia hanya ada 2 organisasi, yaitu RAPI dan yang kedua ORARI. RAPI adalah Radio Amatir Penduduk Indonesia dan ORARI adalah Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia. Nah, cara penggunaannya yang saya tahu adalah yang pertama, kita harus mencari call sign-nya terlebih dahulu. Kita satukan kalau di Kendal berapa dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita ingin menggunakan radio, kita harus mengucapkan salam dengan perkenalan diri. Contoh, saya punya call sign misal YD2ZSD, atau kita sering menyebut YD Delta 1 Zulu Sierra Delta. Itu adalah kode yang saya miliki. Dan itu ada ijazahnya, ada surat buktinya. Nah, ketika saya ingin menggunakan, berarti saya harus mengucapkan, baik selamat pagi dengan saya Yankee Delta 1 Zulu Sierra Delta ingin memanggil Yankee Delta 1 Zulu Sierra Alpha misal, orang yang akan saya sebut. Kemudian kesempatan itu kita maksimalkan untuk menyampaikan tujuan saya apa. Yang pertama itu. Kedua, ketika menggunakan HT, kita harus menekan tombolnya. Lalu ketika kita ingin mendengar jawaban, kita lepas, karena HT hanya bisa berkomunikasi bergantian, tidak bisa saling bersautan. Ketika saya mengucapkan, dengan memegang tombolnya ditekan, otomatis akan mati. Dia tidak tahu yang saya ucapkan, begitu pula sebaliknya. Makanya ketika setelah melakukan komunikasi pada HT, ada kata kunci, yaitu ganti. Kalau kita belum menyebutkan kata ganti, maka kita masih berhak untuk menjawab, dan orang lain tidak boleh memotong. Oke, jadi ketika baik saya Yankee Delta 1 Zulu Sierra Delta ingin memanggil Yankee Delta 1 Zulu Sierra Alpha,
bahwa pada kesempatan kali ini saya minta jadinya datang ke sumber suara, tepatnya di aula SKB, karena ada hal yang ingin saya sampaikan secara tertutup. Terima kasih, ganti. Ya, saya tadi akan menjawab, lalu kemudian dia akan datang. Mungkin itu dasar tentang alat komunikasi atau dasar komunikasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin rekan-rekan Sapam. Di sini saya akan membahas tentang kode etika Sapam. Sebelum kita berangkat kerja, seharusnya kita tahu sendiri ya, kita mandi terlebih dahulu. Kita berpakaian, pakaian kerja kita, apa yang kita kerjakan, pakaian Sapam, perlengkapan, dan seterusnya. Setelah selesai kita berangkat kerja, berpamitan kepada keluarga, sampai tujuan kerja, kita buka gerbang, absen dulu. Kalau ada orang di sana, kita sapa dahulu. Kebetulan saya bekerja di SMP Negeri 1 Peleri. Saya di sana setiap pagi dari jam 6 mengatur lalu lintas. Sebelum mengatur lalu lintas, saya memasang rambu-rambu lalu lintas seperti kerucut. Kerucut di sana ada 6 buah. Yang 2 dipasang di gerbang kanan dan kiri, yang 4 dipasang di tengah jalan. Pas di garis tengah-tengah, kita atur jaraknya. Biasanya mengatur jarak saya 7 meter per rambu-rambu. Setelah itu, bila ada anggota kepolisian yang datang ingin membantu, kita beri hormat, kita beri salam. Setelah itu, kita laksanakan pekerjaan kita. Di sana harus kita jaga etika kita, etika di lalu lintas. Kita tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh membentak orang, yang hanya bicara hanya tweet dan kode tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Faktor-faktor terjadinya kebakaran dibagi menjadi 3. Yang pertama manusia, yang kedua penyalaan sendiri, yang ketiga alam. Faktor manusia dibagi menjadi 3. Kelalaian yang dimaksud di sini adalah orang yang bersangkutan telah mengetahui atau cara-cara mencegah kebakaran, namun ia malas atau lalai untuk melaksanakannya. Contohnya, membuang puting rokok dalam keadaan masih menyala. Yang kedua, merokok sambil tiduran di tempat tidur atau kasur. Selanjutnya, kurang pengertian dalam hal ini yang bersangkutan memang belum mengerti cara mencegah atau memadamkan kebakaran. Contohnya, meletakkan kompor di dekat jendela yang dipasang tabir, menempelkan kompor di dalam peti kayu, dan memasang lampu tempel pada dinding yang mudah terbakar tanpa pelindung atau pengaman. Nah, selanjutnya faktor masalah disengaja karena persaingan usaha, balas dendam, sabotase, peristiwa huru-hara, politik bumi hangus, orang gila, dan lain-lain. Terus faktor penyalahan diri, penyimpanan tembakau dan gaplek dalam keadaan masih setengah kering. Faktor alam, bencana alam seperti gunung meletus, kebakaran, petir, angin topan. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Yesi Prastia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Turjawali. Turjawali yaitu pengaturan
penjagaan, pengawalan, dan patroli. Pertama, pengaturan. Pengaturan yaitu menegakkan tata tertib di dalam lingkungan kerja. Contohnya kayak menegakkan apa? Menegakkan dalam menegakkan tata tertib dalam lingkungan kerja, tata tertib di dalam kedua ada penjagaan yaitu mengawasi barang atau orang yang di dalam biasanya terdapat di dalam pos. Penjagaan ada dua, penjagaan tetap atau sementara. Kalau sementara itu dalam khusus waktu tertentu, kalau tetap digunakan secara khusus dalam yang memerlukan waktu tersebut. Terus ada pengawalan. Pengawalan biasanya itu mengawal uang yang mau mengantarkan ke bank atau pejabat yang mau ada urusan. Terus kalau patroli yaitu kegiatan operasional untuk mengamankan atau bisa kalau ada orang yang mau ada senonoh bisa kedap sama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Contohnya genosida. Genosida adalah pembunuhan massal. Peristiwa pembunuhan massal di Indonesia terjadi pada saat operasi militer di Santa Cruz, Dili, Timor Leste. Peristiwa itu menyebabkan terbunuhnya warga Timor Leste yang berjumlah ribuan jiwa. Yang kedua, aksi terorisme, yaitu pengaboman. Setelah itu ada pembunuhan, penculikan. Sudah itu aja. Saya Ahmad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi massa. Psikologi massa adalah ilmu tentang perilaku dan profesi mental. Sedangkan massa bentuk kolektivitisme atau kebersamaan. Psikologi massa sendiri akan berhubungan perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok massa atau kolektif behavior. Perilaku kolektif behavior dibagi menjadi dua, yaitu terorganisir dan tidak terorganisir. Terorganisir disebut sebagai social movement atau interaksi sosial terjadi sesuatu yang tidak terstruktur, ambigus dan tidak stabil. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kemampuan kepolisian terbatas atau Satpam. Kemampuan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Polri bertanggung jawab dalam membina, melatih dan mengawasi pelaksanaan tugas Satpam. Atau Satpam bisa disebut juga dengan mitra Polri. Adapun objek pengamanan adalah semua aset perusahaan yang meliputi dua faktor. Yang pertama personil, yang kedua material. Untuk yang personil terdiri dari yang pertama pekerja perusahaan, yang kedua mitra kerja perusahaan, dan yang ketiga tamu perusahaan. Untuk material terdiri dari 3 poin. Yang pertama material tidak bergerak, yang kedua material bergerak, yang ketiga produk perusahaan. Contoh material yang tidak bergerak, contohnya bangunan, tanah. Contoh material yang tidak bergerak yaitu angkutan darat, contohnya mobil operasional perusahaan. Yang ketiga
ketiga produk perusahaan. Produk perusahaan contohnya barang produksi. Selanjutnya yaitu pola pengamanan. Pola pengamanan satpam terdiri dari dua, yaitu yang pertama fungsional, yang kedua terpadu. Yang pertama fungsional yaitu pengamanan internal yang dilakukan secara fungsional oleh satpam. Yang kedua itu terpadu, pengamanan yang dilakukan secara terpadu oleh satpam dan dibantu oleh aparat keamanan atas pertimbangan dan dari para pihak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab terjadinya kebakaran disengaja. Suatu kebakaran yang terjadi karena unsur kesengajaan. Karena persaingan usaha, balas dendam, menghilangkan atau menutupi jejak suatu tindakan kejahatan. Sabotase, peristiwa huru-hara, politik bumi hangus, masa perang, orang gila dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hukum dan hak asasi manusia. Pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan, norma, kaidah-kaidah yang mengikat atau memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tugas pokok Polri tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 4 yang berbunyi antara lain kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas dan kewenangan Polri. Tugas pokok Polri Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dua, menegakkan hukum. Tiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 10 hak dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, hak untuk hidup. 2, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3, hak mengembangkan diri. 4, memperoleh keadilan. Kelima, hak atas kebebasan pribadi. 6, hak atas rasa aman. 7, hak atas kesejahteraan. 8, hak turut serta dalam pemerintahan. 8, hak wanita. Dan yang terakhir, hak anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafirin akan menjelaskan tentang yang ada di catatan saya. Yang pertama, Satpam Perpol nomor 02 tahun 2020. Untuk jalan Satpam, Kapolri Jenderal Polisi Profesor Awaludin Jamin. Untuk nomornya SKP /126/X11/1980. Untuk tanggalnya 30 Desember 1980 tentang pola pembinaan Satpam. Yang kedua, semisal ada masalah tentang keamanan atau kehilangan, yang pertama kita cek CCTV atau kamera pengawas. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, berbicara baik. Yang keempat, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, menanyakan atau cek lokasi kalau ada saksi. Untuk regulasi Satpam, UUD 45 Pasal 30. Dan Satpam dibentuk oleh BOJP atau pengguna jasa Satpam. Batas kewenangan Satpam, yang pertama, Satpam bukan penyidik. Yang kedua, tidak termasuk CJS. Yang ketiga, pelaksanaan bersifat tindakan awal dan sementara. Yang keempat, selesai melaksanakan serahkan kepada Polri. Yang kelima, tindakan yang dilakukan bukan untuk justisia. Semisal ada kehilangan harus buat laporan atau aduan. Tugas dan peran pasal 16. Yang pertama, menyelenggarakan Kartantip di lingkungan. Yang kedua, pasal 16, peran mendukung utama pimpinan atau pengguna Satpam.
atau mitra Polri, Satpam, pembantu atau pelindung masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.